Pemirsa, Sekda Lembata Paskalis Olatapo Bali mengaku tidak mengetahui adanya dugaan pungutan Rp1 juta untuk masing-masing desa oleh pemerintah Kabupaten Lembata melalui para camat untuk menyukseskan kegiatan eksplorasi budaya di Kabupaten Lembata. Hal ini disampaikan Sekda Tapo Bali kepada Legan TV usai mengikuti rapat dengan Badan Anggaran di kantor DPRD Lembata Selasa 15 Februari 2022. Improvisasi di lapangan yang justru menjebak lagi. Berarti bahwa tidak ada perintah, tidak ada arahan untuk memungut apapun di bawah. Tidak ada arahan dari Sekda dan Bupati juga. Saya kemarin karena Banggar itu akhirnya Banggar bertanya karena saya belum tahu kondisi. Kebetulan Pak Kadis Porabut dengan parekraf kembali dari lapangan. Maka saya tanya mereka sehingga ketemu saya tanya kenapa itu, apakah benar ada informasi pungutan di lapangan begini begitu. Mereka bilang tidak ada arahan, tidak ada perintah untuk pungut. Nah, karena memang ada fasilitasi dari Pemda melalui dana eksplorasi itu untuk biaya makan minum, untuk item apalagi itu ada. Hanya yang mereka rencanakan itu satu desa 5 orang biaya makan minumnya, tidak termasuk tim dari kabupaten. Nah, tetapi menurut Pak Kadis Porabut sedang dilakukan penyesuaian kembali, pergeseran internal antar objek belanja supaya bisa mengakomodir yang itu. Jadi kalau seandainya ada hal-hal lain selain yang kerangka acuan kerja dari Dinas Porabut, itu mungkin tanya kepada mereka dulu yang bersangkutan, camat atau siapa yang melakukan aktivitas itu. Tidak ada sih. Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Antonius Molan Leumara mengatakan, dugaan adanya pungutan tersebut terungkap saat menggelar reses di wilayah dapilnya, sehingga jika Sekda tidak mengetahui hal ini, maka bisa saja merupakan inisiatif masing-masing camat. Namun Anton sendiri meragukan kalau dugaan adanya pungutan tersebut merupakan inisiatif camat, karena ini merupakan urusan penyelenggaraan pemerintahan, maka tentu ada koordinasi dari tingkat atas. Ya mungkin beliau tidak ikut informasinya, tapi ini kan urusan penyelenggaraan pemerintahan toh. Iya. Jadi saya rasa camat itu bisa juga camat punya inisiatif, tetapi karena soal urusan penyelenggaraan pemerintahan maka pasti ada koordinasi dari atas. Ini barangkan kalau seperti kemarin saya sampaikan di Badan Anggaran, kalau pungutan itu tanpa dasar itu pungutan liar. Sementara itu alasan pertama tanpa dasar, yang kedua kan kepala desa membelanjakan program atau kegiatan yang tidak terencana. Jadi bagi saya sah-sah saja, tapi kalau pemerintah bijak, dia mesti misalnya untuk desa berkoordinasi dengan PMD, supaya PMD bisa memberi input atau semacam memberi rekomendasi kepada desa untuk menyediakan nomenklatur dan kode rekening untuk pembelanjaan itu, supaya itu menjadi dasar untuk kepala desa mengeluarkan uang sesuai arahan Pak Camat atau pemerintah tingkat atas. Maksudnya supaya base-base jangan ada masalah. Ya, supaya jangan ada masalah. Karena ketika kita cek ke desa, saya kebetulan desa itu disampaikan oleh masyarakat. Kita cek ke desa itu memang tidak ada dalam perencanaan keuangan desa. Itu yang dikhawatirkan kepala desa, jangan sampai suatu saat ada masalah. Orang desa kan bilang, ya kamu dari atas itu minta kita supaya membelanjakan segala sesuatu harus sesuai dengan nomenklatur, kode rekening, sesuai apa yang tertuang dalam dokumen APBDes. Sementara kalau perintah lisan seperti begini kan kami bingung. Mau eksekusi juga nanti soal pertanggungjawaban kami kesulitan, mau tidak eksekusi juga soal loyalitas, soal kontribusi juga dari desa untuk mendukung kegiatan pemerintah kabupaten. Jadi saya rasa itu permintaan dari siapa tuh? Permintaan dari siapa? Permintaan yang mana? Yang 1 juta ini. Itu kan kemarin saya dapat informasi dari desa itu waktu mereka diskusi di kecamatan, apa itu perintah atau permintaan. Pokoknya perdebatan cukup seru soal angka uang ini, dan di Buya Studi kemarin dari 1 juta itu
kalau tidak salah itu mereka akhirnya menyepakati 250 per desa. Tapi saya tekankan sebagai anggota DPR, mau 250 mau 1.000 rupiah, poinnya adalah mesti ada perintah tertulis. Iya. Supaya mereka bisa sesuaikan itu dengan berkoordinasi dengan semua pihak yang berurusan dengan proses pengelolaan keuangan desa. Itu tidak menyulitkan mereka dalam urusan pertanggungjawaban. Untuk diketahui, pelaksanaan kegiatan eksplorasi budaya sendiri menyedot anggaran 2,4 miliar dalam APBD 2 tahun anggaran 2022. Namun dengan dana sebesar itu masih juga ada indikasi pungutan dari desa-desa untuk menyukseskan kegiatan yang awalnya populer dengan istilah Sare Dame ini. Dari Lembata, Bro Intolok, Legan TV.